Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan belajar lanjutan dari sistem peredaran darah. Jadi, hari ini kita akan membahas pertama tentang pembuluh darah, yang kedua tentang sel-sel darah, ya. Oke. Jadi ini melanjutkan dari minggu kemarin ya. Seperti yang kita tahu bahwa peredaran darah itu dia dibedakan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Ya, jadi kemarin hanya dijelaskan bahwa peredaran darah terbuka itu dia pergerakannya tidak melalui pembuluh, sedangkan em, sistem peredaran darah tertutup, yaitu pergerakan darahnya atau aliran darahnya melalui pembuluh kapiler, ya. Oke, jadi ini adalah contoh dari peredaran darah sistem terbuka dan tertutup. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada peredaran darah eh, tertutup ya. Di sini ada kapiler yang menghubungkan antara arteri dan vena gitu ya. Nah, jadi sistemnya kalau kita gambarkan bisa seperti ini ya. Nah, ini adalah pertemuan antara dua pembuluh gitu ya. Jadi dia itu pertukarannya melalui arteri gitu ya. Sedangkan pada peredaran darah terbuka, dia itu pertemuannya tidak melalui arteri, tapi dia diedarkan lewat hemosol ya, lewat hemosol ini. Jadi dia tidak ada arteri di sini. Nah, itu ya. Kemudian penjelasan lebih detailnya peredaran darah terbuka. Ya, peredaran darah terbuka itu seperti yang kita tahu karena dia itu terbuka, tidak melalui kapiler gitu ya. Jadi dia darah dan cairan interstisialnya itu tercampur ya. Jadi darah dan cairan interstisialnya bercampur. Oke, ini rada susah ya nulisnya ya. Oke, darah plus cairan interstisial. Oke. Nah, terus kemudian kita lihat di sini. Nah, seperti yang saya gambarkan sebelumnya, darah itu dipompa dari jantung ke pembuluh arteri dan dilepas ke ruang terbuka atau disebut dengan hemosol, gitu ya. Jadi tidak melalui kapiler gitu ya. Nah, di dalam hemosol ini ada cairan yang disebut hemolimfa. Nah, hemolimfa ini bisa langsung beredar di antara sel-sel yang dia itu membangun jaringan. Nah, ciri khusus dari sistem peredaran darah terbuka itu memang darahnya cukup ya, cukup banyak darahnya. Namun tekanan darahnya itu relatif kecil ya dan distribusinya lambat ya. Jadi dia tekanan rendah dan distribusinya lambat. Nah, sehingga pengambilan oksigennya juga lambat. Akibatnya ada beberapa hewan yang dia itu memiliki adaptasi gitu ya terhadap kondisi ini. Nah, dia memiliki trakea. Nah, dengan dia memiliki trakea ini, maka bisa meningkatkan pengambilan oksigen. Nah, di sini disebutkan tekanan darah rendah, distribusi lambat. Jadi, pada hewan-hewan dengan sistem darah terbuka itu mereka tidak bisa bukan tidak bisa ya, tapi pergerakan atau aktivitasnya itu juga lambat. Karena kenapa? Dia itu distribusi oksigennya atau pengambilan oksigennya lambat. Artinya energi yang dikeluarkan dia itu tidak boleh banyak-banyak, ya. Makanya kenapa kalau kita lihat beberapa hewan dengan sistem peredaran darah terbuka itu kan lemes gitu ya,
diem gitu kan, krik 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 gitu kan, ya sama kayak jangkrik gitu ya. Jadi memang itu kita lihat lagi ke fisiologinya seperti ini. Beda dengan nanti peredaran darah tertutup gitu ya. Jadi dia tekanannya lebih tinggi, distribusinya lebih cepat sehingga kita itu bisa mendapatkan energi lebih cepat gitu ya. Jadi aktivitas kita lebih tinggi daripada hewan-hewan dengan sistem peredaran darah terbuka. Nah, itu. Nah, ini ada case nih. Pada peredaran darah terbuka, dia itu tidak dapat menghasilkan cairan ekskresi dengan ultrafiltrasi. Nah, itu kira-kira mengapa ini? Ya. Oke, kira-kira mengapa? Ultrafiltrasi dulu apa? Arti ultrafiltrasi. Jadi ultrafiltrasi itu dia adalah sejenis membran filtrasi atau kata lainnya adalah reverse osmosis ya, reverse osmosis. Nah, pada proses ultrafiltrasi ini kalian tahu alat hemodialisa ya atau sistem kerja ginjal. Nah, itu adalah ultrafiltrasi. Jadi air akan berpindah dari darah ke dialisat karena perbedaan tekanan gitu ya, perbedaan tekanan hidrostatik. Nah, pada sistem peredaran darah terbuka, karena darahnya bercampur dengan cairan interstisial, jadi tidak akan bisa ada cairan ekskresi dari ultrafiltrasi. Ya, jadi dia akan bercampur aja, tidak akan terpisah. Nah, kalau seperti kita kan ada proses penyaringan di ginjal. Jadi nanti akan ada cairan ekskresi, misalnya urin, eh, keringat seperti itu ya. Tapi pada sistem peredaran darah terbuka itu tidak akan terjadi ya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan peredaran darah tertutup. Nah, peredaran darah tertutup, darah itu akan mengalir sepanjang rangkaian pembuluh dari arteri ke vena melalui kapiler, gitu ya. Nah, ciri-cirinya pada hewan sistem peredaran darah tertutup, dia terdapat jantung yang berperan sebagai pompa agar dapat mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh, ya. Nah, arteri di sini perannya dia itu sebagai reservoir tekanan, gitu ya. Oke, karena di sini dia akan ada distensi dinding pembuluh darah, gitu ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang distensi ini, yang mana dengan adanya distensi ini dia akan menyebabkan darah tetap terdorong ke kapiler, gitu ya. Dan tekanan darahnya terjaga, ya itu meskipun darah atau jantung dalam keadaan diastol, ya, atau relaksasi. Nah, pembuluh kapiler ini dia hanya terdiri satu lapis, jadi sangat tipis ya. Pembuluh kapiler ini sangat tipis karena dia itu bisa memudahkan pertukaran materi antara darah dan jaringan, gitu ya. Jadi pertukaran materi itu antara darah dan jaringan terjadi pada pembuluh kapiler, gitu ya. Nah, ini yang disebut tadi ultrafiltrasi ya. Jadi dengan adanya tekanan darah pada arteriol gitu ya, pada arteriol misalnya di sini ada glomerulus, maka memungkinkan adanya ultrafiltrasi pada kapsula Bowman sehingga di ginjal nanti dia akan menghasilkan cairan ekskresi gitu ya. Berbeda dengan peredaran darah terbuka tadi. Jadi dia tidak akan ada ultrafiltrasi ini, gitu ya. Oke, ini adalah berdasarkan lintasan aliran darahnya, gitu ya. Jadi peredaran darah ada peredaran darah sistemik dan paru-paru, gitu ya. Kalau sistemik peredaran darah yang panjang, jadi dia melalui seluruh tubuh, gitu ya. Nah, ini tugas buat kalian ya, nanti dibuat resume ya. Oke, kalau peredaran darah paru-paru, dia peredaran darah pendek. Artinya dia dari jantung saja
ya, menuju ke paru-paru gitu ya, dan nanti dia kembali lagi ke jantung ya. Tuh. Oke, kita masuk ke struktur pembuluh darah. Nah, jadi di sini kalian lihat ini adalah arteriol, ini kapiler, dan ini adalah venula. Ya, jadi dia percabangan dari vena ya, percabangan dari vena. Nah, kita lihat di sini ini adalah aliran darah dari arteri ke vena melalui kapiler. Ya, di sini melalui kapiler ya, melalui jaring-jaring hubungan-hubungan kapiler ini. Nah, kita lihat di sini pergerakan darah di kapiler itu terbatas, ya, tidak sewaktu-waktu dia melalui kapiler, tapi ada yang mengendalikan. Ya, ini ada yang mengendalikan, yaitu yang disebut dengan sprinter. Ya, sprinter ini dia adalah otot, ya, dia otot yang mengendalikan pergerakan aliran darah di kapiler. Nah, jadi di sini kita bisa lihat. Nah, ketika sprinter itu dia relaksasi, maka akan ada aliran darah di kapiler. Dia lewat channel-channel ini ya, lewat network-network ini. Nah, akan tetapi ketika sprinternya berkontraksi, jadi dia sejenis cincin gitu ya. Jadi ini misalnya kapiler, ya. Misalnya kapiler, terus kemudian di sini ada sprinter gitu, sprinter ini ya. Nah, jadi dia berbentuk cincin gitu ya. Kok jelek ini ya? Jadi kita gambar ulang ya. Nah. Oke. Nah. Ya, ini masih amatir gambarnya ya. Jadi dimaklumi saja ya. Oke, jadi dia akan mengendalikan aliran darah ya, aliran darah di kapiler. Jadi ketika si sprinternya ini dia itu berelaksasi, maka darah akan bisa mengalir ya, darah akan bisa mengalir. Nah, akan tetapi ketika sprinternya ini berkontraksi ya, jadi kontraksi itunya nantinya akan jadi seperti ini. Jadi dia hanya lewat channel ini aja. Ya, akan lewat channel ini aja, tidak mengalir ke seluruh kapiler. Tuh ya. Jadi makanya sprinter ini dia itu akan mengontrol aliran ya yang melalui kapiler. Jadi nggak serta-merta kapiler itu pasti menerima darah gitu ya, mengalirkan gitu. Tapi kita tergantung pada si sprinter ini gitu ya. Jadi sprinternya dia relaksasi ataupun kontraksi. Ketika kontraksi akan seperti ini, tidak ada aliran di sekitar kapiler. Ketika dia berelaksasi, maka dia akan mengalirkan ke seluruh kapiler. Nah, ini nanti akan diterima oleh jaringan-jaringan yang ada di sekitar kapiler ini. Tuh ya. Oke. Nah, next. Nah, sekarang kita ke pembuluh darah strukturnya ya. Nah, di sini kita bisa bedakan antara arteri dan vena. Tuh ya. Nah, di sini kita lihat di vena itu terdapat katup. Ya, terdapat katup. Epitelnya sama dengan arteri juga ada epitel. Ada smooth muscle-nya juga ada smooth muscle, tapi kita lihat di sini smooth muscle pada arteri dia lebih tebal ya daripada di vena. Oke, nah terus kemudian ada jaringan-jaringan ikat di sini, jaringan ikat. Nah, sekarang kita lihat
perbedaannya ya. Penyusunnya sama, akan tetapi strukturnya berbeda. Ya, di sini dia terdapat katup, pada arteri tidak terdapat katup, yang mana katup ini dia itu berfungsi untuk menahan darah supaya tidak kembali lagi. Jadi dia hanya one way ya. Jadi aliran darahnya satu jalan gitu, nggak bolak-balik ya, itu fungsinya. Nah, terus kemudian ini dia bagian ototnya lebih tebal karena kita tahu arteri itu dia berfungsi untuk memompa darah. Jadi dia perlu tekanan yang lebih tinggi ya sehingga ininya lebih tebal. Nah, kita lihat kapiler. Nah, kapiler ini dia hanya memiliki epitel selapis dan dia memiliki membran basal ya. Jadi di sini juga sejenis konektif tisu gitu ya. Jadi sangat tipis. Ya, sangat tipis lapisannya karena nanti kapiler ini akan mendistribusikan nutrisi-nutrisi oksigen gitu ya ke jaringan-jaringan sekitarnya. Jadi dengan struktur yang tipis ini akan memudahkan dia untuk berdifusi ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi di sini ini ada jaringan-jaringan ya, maka dia si kapiler ini ya, si kapiler ini dia akan langsung masuk ke jaringan-jaringan. Nah, ini jaringan-jaringannya ini ya, jaringan-jaringannya ini. Lihat ini jaringannya. Oke. Nah, ini. Selain kapilernya itu dia memang berada di jaringan-jaringan, untuk kapiler yang dia itu jauh ya, jaraknya jauh dengan jaringan, maka pergerakan molekul-molekul ini dibantu oleh cairan interstisial. Jadi prosesnya dilakukan dengan difusi ya. Dulu kalian pernah belajar di biologi sel ada proses difusi, difusi sederhana, difusi terfasilitasi. Nah, itu kita pakai di sini ya. Kita pakai pada pertukaran substansi atau molekul antara peredaran darah dan jaringan. Ya, jadi dia lewatnya difusi. Jika kapilernya jauh jaraknya dengan jaringan. Gitu ya. Oke, ini masih sama ya. Jadi dengan adanya tekanan darah ini ya, tekanan darah ini akan menyebabkan keluarnya tadi molekul-molekul ya. Jadi ketika molekul-molekul itu keluar baru bisa diedarkan ke jaringan. Nah, ini. Jadi ini adalah bagaimana molekul-molekul itu atau material-material itu dia ditransfer dari peredaran darah ini menuju ke jaringan. Nah, salah satunya ada tekanan darah ya. Jadi ini adalah metode yang dipakai ya. Maksudnya bagaimana caranya. Nah, ini yang pertama karena ada tekanan darah. Yang kedua itu karena ada tekanan osmotik ya. Yang kedua ada tekanan osmotik. Nah, terus kemudian tadi difusi udah dijelaskan sebelumnya ya, difusi. Nah, terus nanti juga akan ada pengeluaran langsung dari kapiler, dinding-dinding kapiler. Karena kan dinding kapiler itu sangat tipis. Jadi senyawa molekul itu bisa lebih mudah untuk keluar ya dari dindingnya ini. Oke. Nah, ini ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu. Jadi transfer material antara darah dan cairan interstisial itu bisa terjadi yang pertama karena ada leakage ya, ada kebocoran gitu ya antara jadi ada celah ya di dinding-dinding kapiler itu ada celah karena dia itu dindingnya sangat tipis ya. Ya, jadi dia itu sangat tipis.
sehingga si material-material tadi atau senyawa-senyawa tadi itu bisa langsung keluar gitu ya. Ketika dia di sini ada celah kecil gitu ya, dia akan langsung bisa keluar. Contohnya pada saat kita terluka di sisi yang mengalami pelukaan itu, maka akan ada namanya eh, istilahnya diapedesis ya. Jadi ini misalnya dinding kapiler ya. Dinding kapiler. Nah, dinding kapiler maka di sini sel-sel darah, fagosit itu dia bisa keluar melalui celah ini. Ya, jadi melalui celah ini. Jadi dia pedesis. Nah, itu. Jadi dia bisa keluar. Senyawa-senyawa yang berhubungan dengan sistem imun misalnya eh interferon gitu ya, interleukin gitu dia bisa keluar melalui celah-celah ini. Ya. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua itu bisa difusi melalui dinding kapiler. Nah, jadi difusinya itu bisa difusi terfasilitasi. Jadi contohnya pada eh ini ya masuknya sukros. Jadi sukrosa itu ini misalnya sel ya, dia bisa masuk ke dalam sel-sel kita gitu ya, ke dalam sel-sel kita itu dia eh dengan bantuan H+, ya. Jadi ini H+, ini sukros. Jadi H+-nya itu keluar, maka sukrosnya dia itu bisa masuk. Nah, itu dia salah satu contoh difusi melalui dinding sel kapiler gitu ya. Jadi ini adalah penyerapan sukros dan H+. Jadi dia harus ada tukar-menukar seperti ini, ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adanya tekanan darah tadi. Nah, dengan adanya tekanan darah, maka akan terjadi perbedaan tekanan sehingga senyawa-senyawa itu bisa keluar atau masuk ke dalam jaringan yang ada di sekitar kapiler ya. Oke, yang terakhir ada tekanan osmosis gitu ya. Jadi ketika tekanan-tekanan osmotik ini dia itu bekerja, jadi ada perbedaan tekanan osmotik antara kapiler dengan cairan interstisial, maka di situ akan ada aliran cairan dari darah ke interstisial atau aliran-aliran senyawa gitu ya. Kecuali untuk senyawa-senyawa biasanya ada yang dia itu berukuran besar. Contohnya ada protein plasma. Nah, protein plasma itu bisa lewat tekanan osmotik ini gitu ya. Tapi dia bisa juga dengan di breakdown atau dipecah menjadi molekul yang lebih kecil gitu ya. Jadi dia dipecah dulu gitu ya menjadi senyawa yang lebih kecil. Tuh. Oke, ini tadi sudah ya struktur organ dari sistem peredaran darah. Nah, ini masih perbedaannya tadi ya, ada sel endotel, ada jaringan elastik di sini, ada smooth muscle ya, ada otot halus ya, smooth muscle, terus ada jaringan ikat. Nah, kita bedakan antara arteri, antara vena dan antara kapiler gitu ya. Di sini dia hanya terdiri dari lapisan endotel yang sangat tipis, makanya kenapa tadi bisa terjadi difusi, bisa terjadi pergerakan lewat dinding selnya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah perbandingan tekanan darah dan aliran darah antara arteri, kapiler, dan vena gitu ya. Jadi kita lihat dulu tekanannya di sini. Tekanan yang paling tinggi itu ada di di arteri gitu ya. Jadi di sini ada tekanan naik, tekanan turun. Yang mana di puncak naik ini dia merupakan sistol, yang di bawah sini gitu ya, itu merupakan diastol. Nah, semakin ke vena maka tekanannya dia semakin rendah. Ya, di vena tekanannya semakin rendah.
Tuh ya. Nah, terus kita lihat di sini alirannya. Nah, aliran tercepat ada di arteri gitu ya. Sedangkan paling lambat ada di kapiler. Sangat lambat di sini alirannya ya. Karena tadi dia alirannya dipengaruhi oleh adanya sphincter tadi gitu ya. Dan kenapa alirannya harus lambat? Karena di kapiler ini harus terjadi pertukaran material, pertukaran senyawa, makanya harus lambat. Nah, kalau kecepatan dia lewat aja bablas aja gitu ya, jadi nggak akan terjadi pertukaran, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini nih faktor yang dia itu menyebabkan darah kembali ke jantung lagi gitu ya. Jadi kita bayangkan kalau misalnya darah dialirin terus nggak balik lagi ke jantung gitu, apa yang terjadi gitu kan. Nah, jadi di sini faktor yang pertama adalah kontraksi otot. Nah, kita lihat di sini ini ada pembuluh darah ya. Pembuluh darah, ini ada otot lurik kita gitu ya. Otot lurik kita. Ketika otot-otot kita ini berkontraksi, maka dia akan menyebabkan aliran darah di pembuluh darah ini. Nah, dia alirannya nanti dia menuju ke vena, ya. Dengan adanya kontraksi otot ini, maka akan membantu aliran darah ini ya. Oke, faktor yang kedua bernafas. Nah, selama kita itu bernafas, maka darah akan terus dialirkan ke jantung, gitu ya. Jadi kecuali kalau misalnya kita nggak bernafas, maka ya udah nggak ada. Ketika nggak ada aliran darah ke jantung, maka jantung tidak perlu memompa, alias kita itu is dead. Ya, jadi maksudnya ketika orang meninggal kan nggak bernafas. Nah, karena tidak bernafas berarti tidak ada aliran darah ke jantung, jantung harus memompa gitu ya. Makanya dia udah berhenti aja jantungnya. Nah, yang ketiga adanya satu jalur katup satu jalur. Artinya katup ini ketika darah sudah mengalir, maka di sini kita lihat ya, dia nutup. Nah, di sini giliran yang kebuka. Nah, setelah nanti darahnya mengalir ke sini, maka katup yang ada di sini akan terbuka, yang di sini akan menutup, dan begitu seterusnya. Jadi 3 faktor ini yang akan mempengaruhi darah itu kembali ke jantung. Ya, jadi 3 faktor ini. Oke. Nah, ini tadi contohnya ya, katupnya tutup, kemudian di sini kebuka. Nanti kalau ada darah lagi ngalir ke sini, ini kebuka, ini ketutup lagi, ini ketutup, terbuka, dan begitu seterusnya ya, selama kontraksi otot ini terus terjadi. Nah, sekarang kalian bayangkan kalau semisal dia itu tetanus. Kemarin sudah kita bahas ya tetanus. Jadi ini tetanus nih. Ini tetanus gitu ya. Maka kan si otot ini akan berkontraksi terus. Nah, berkontraksi terus ya udah gini aja kondisinya. Ya, jadi darahnya tidak akan mengalir kan? Nah, logikanya ketika darah tidak ada aliran ke jantung, maka jantung mompa nggak? Enggak kan ya? Nah, jantung nggak mompa, makanya jantung akan berhenti tiba-tiba. Nah, itulah makanya ketika orang tetanus itu dia bisa menyebabkan kematian mendadak. Ya, karena hubungannya dengan ini, ya. Hubungannya dengan ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa kasus yang berkaitan dengan aliran darah. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang arteriosklerosis gitu ya. Jadi di sini ada arteriosklerosis yang mana di sini contoh pertama itu dia ada penyempitan, cuma penyempitannya masih sangat sedikit. Ya, kita bandingkan dengan gambar yang B dan yang C, bahkan yang C ini dia sudah completely blocked ya. Jadi dia sudah terblok dengan sempurna. Nah, kalau kayak gini maka tidak akan ada aliran darah gitu ya. Jadi aliran darahnya itu susah gitu ya karena terdapat penyempitan ya. Nah, jadi makanya kemarin ada kasus arteriosklerosis ini dipasang apa?
ya, dipasang dengan metode namanya angioplasi, gitu ya. Jadi dimasukkan kateter di pembuluh darah yang sudah terblok ini ya. Nah, kemudian kateternya nanti dia akan melebarkan diameter dari pembuluh darah ini sehingga darah bisa kembali lagi mengalir gitu ya. Tapi itu juga harus berkala, nggak boleh berhenti karena kalau berhenti pasti terjadi penyempitan lagi dan kemudian darahnya susah untuk mengalir gitu ya. Nah, ini ya. Jadi dia dia tertutup oleh plak-plak ini ya. Jadi ini adalah bagian yang normal seperti ini. Nah, ini tertutup oleh plak-plak ini. Ya, gitu. Oke, nah ini bisa dibuat bahan diskusi nanti ya. Diskusi kita di chat room aja, di komen di bawah ya. Kita akan diskusi. Bagi yang bisa silahkan tuliskan apa yang kalian ketahui dan 10 penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah. Jadi kita diskusi aja di box komen di bawah ya.